Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hasanah dengan stambuk A241 19018. Saya Nurul Azmi dengan stambuk A241 19002. Saya Sri Wahyuni A241 19029. Saya Febrianto Tarung Allo, stambuk A241 19083. Ya, baiklah, kali ini kami akan memaparkan sebuah hasil eksperimen kami mengenai alat untuk mengukur tinggi gelombang air laut menggunakan miniatur sederhana. Oke. Percobaan kali ini mengukur tinggi gelombang air laut. Tujuannya untuk menentukan tinggi air laut menggunakan alat sederhana. Nah, di sini kalian bisa lihat alat dan bahan yang digunakan. Adapun dasar teori, gelombang adalah perampatan energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Gelombang air laut termasuk gelombang transversal, di mana gelombang bergerak dengan tegak lurus terhadap arah gelombang dan arah rambatannya. Gelombang air laut itu selalu menimbulkan sebuah ayunan air yang bergerak tanpa henti-hentinya pada lapisan permukaan laut dan jarang dalam keadaan sekali diam. Nah, gelombang ini ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dengan sebagian lagi tekanan tangensial pada partikel air. Angin yang tertiup di permukaan laut itu mula-mula menimbulkan riak gelombang atau ripple. Jadi jika kemudian angin berhenti bertiup, maka riak gelombang itu akan hilang dan permukaan laut merata kembali. Tetapi jika angin yang tertiup itu lama dan riak gelombangnya besar, meskipun anginnya berhenti, ombak yang sederhana dapat dilihat sebagai alun atau swell yang terjadi pada keadaan laut tenang. Nah, ukuran besar kecilnya gelombang itu umumnya ditentukan berdasarkan tinggi gelombang. Ya, baiklah, di sini ada akrilik yang kita hubungkan menjadi akuarium, ada mistar, ada kaleng bekas yang dipipihkan, lalu dihubungkan dengan karet yang dilapisi dengan sedotan, dihubungkan dengan lidi yang terhubung dengan kipas, ada dinamo, dan ada baterai. Ya, jadi prinsip kerjanya ketika kipas ini dinyalakan, maka lidi ini akan berputar pada tali yang dihubungkan pada kaleng. Nah, kaleng ini akan terangkat dan terturun lagi sehingga menyebabkan terjadinya gelombang. Ya, baiklah, ini adalah tampilan dari alat yang kami buat ke prosedur eksperimen. Maka dia akan terlilit seperti ini dan dia akan berbentuk seperti gelombang. Ya, dapat dilihat maka terciptalah tinggi gelombang. Kita melakukan 3 percobaan sekaligus. Yang pertama itu bukit sebesar 6,5 cm dan lembah 5,8 cm. Bukit kedua 6,6 cm dan lembahnya 5,9 cm. Yang ketiga yaitu tinggi gelombang 6,5 cm dan lembahnya 5,8 cm. Ya, dapat dilihat hasil pengamatan dan hasil analisa data. Ya, selanjutnya tinggi gelombang itu adalah selisih percobaan pertama tambah percobaan kedua tambah percobaan ketiga dibagi dengan banyaknya percobaan. Maka didapatkan tinggi gelombang yaitu 0,7 cm. Ya, mengenai percobaan kami mengukur tinggi gelombang air laut menggunakan alat sederhana, tinggi gelombang yang terbentuk pada percobaan ini itu dipengaruhi oleh kecepatan baling-baling kipas yang bekerja, di mana semakin cepat baling-baling berputar, maka kaleng akan dengan cepat bergerak naik dan turun, yang dapat menyebabkan besarnya tinggi gelombang yang terbentuk. Ya, baiklah, cukup sekian hasil percobaan dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.